Pada kesempatan kali ini, aku akan kasih kamu teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaanku dengan benar ya guys, supaya kalian terbiasa mengasah otak. Kalian udah siap belum? Kalau udah langsung aja yuk kita masuk ke teka-teki pertama. Teka-teki pertama. Suatu ketika ada sebuah perusahaan kertas yang sangat terkenal di tengah kota. Ada seorang karyawan perusahaan bernama Rodi guys. Dia sudah bekerja di perusahaan itu lebih dari 3 tahun. Suatu ketika saat Rodi lagi berjalan ke dapur kantor, Rodi menemukan seorang karyawan yang tewas tidak sadarkan diri. Rodi pun langsung memanggil seorang detektif untuk mencari tahu siapa yang telah membunuh karyawan tadi guys. Detektif pun datang dan langsung menginterogasi satu persatu yang diduga sebagai pelaku dari pembunuhan itu. Yang pertama ada Ilham tuh. Ia bilang, aku lagi ngerekap data pengeluaran bulanan. Dan saat aku pengen ngambil minum di dispenser, aku kaget saat ngeliat darah dari dapur pak. Sontak aku kaget dan langsung memanggil Rodi. Yang kedua ada Bayu tuh. Ia berkata, aku sebenarnya udah tahu duluan kalau ada mayat di dapur kantor pak. Hanya aja karena takut, aku jadi pura-pura diam dan langsung mengerjakan pekerjaan lainnya. Soal pembunuhan itu aku nggak tahu apa-apa. Dan yang terakhir ada Ratih tuh. Ia berkata, aku baru aja datang dari toilet. Toilet itu dekat dengan dapur kantor. Di sana udah ramai orang yang ngeliat mayat karyawan itu. Tapi aku nggak peduli apa-apa dan langsung balik ke mejaku. Wah, kalau gitu lumayan mencurigakan ya guys. Kalau menurut kamu nih, kira-kira siapa ya yang telah membunuh karyawan itu? Aku kasih kamu waktu deh 5 detik buat cari tahu siapa pelakunya ya. Gimana? Udah ketemu belum jawabannya? Jadi pembunuhnya adalah Ilham tuh. Karena kamu lihat aja deh, kalau kamu lihat laptop yang ia gunakan untuk main games ya, bukan untuk bekerja tuh. Padahal dia bilang loh kalau tadi lagi ngerekap pengeluaran bulanan perusahaan. Gimana? Jawaban kamu kali ini bener gak? Kalau benar, wah hebat banget nih kamu. Langsung aja yuk kita masuk ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Ada sebuah pembunuhan di suatu sekolah guys. Korbannya adalah Rido. Dia tewas karena ada yang menikamnya di bagian bahu. Satu kelas pun panik dan gak ada yang mengetahui siapa pelaku dari pembunuhan ini. Ada seorang guru yang memberitahu kalau pembunuhnya adalah teman sekelasnya Rido yang dendam kepadanya. Guru itu pun langsung mengumpulkan beberapa orang yang diduga sebagai pelaku, yaitu Siska, Hilda, dan Gilang. Yang pertama ada Siska nih. Dia bilang, aku lagi mempersiapkan ulangan harian di kelas dan aku lagi baca semua buku LKS Bahasa Indonesia. Saat aku pengen beli es ke kantin, aku kaget karena ada Rido yang udah tewas dan gak sadarkan diri. Yang kedua ada Hilda guys. Dia berkata, aku gak berada di kelas saat pembunuhan itu pak. Aku lagi ada di kantin dan makan ketoprak bersama teman-teman yang lain. Saat bel berbunyi, aku pun kaget karena udah ada Rido yang tewas di dalam kelas. Dan yang terakhir ada Gilang tuh. Dia berkata, aku lagi ada di lapangan basket. Karena saat itu aku lagi turnamen di sekolah. Aku kaget saat lagi main tiba-tiba dipanggil guru BK keluar lapangan. Dan disuruh menjelaskan kejadian pembunuhan ini. Padahal aku sama sekali gak tahu apa-apa. Nah, itu dia beberapa penjelasan dari masing-masing yang diduga sebagai pelakunya guys. Kalau menurut kamu sendiri, siapa dong ya yang membunuh Rido? Aku hitung mundur 5 detik buat kalian cari tahu jawabannya ya. Gimana? Udah ketemu belum? Jadi pembunuhnya adalah Gilang tuh. Karena kalian lihat deh, dia bilang kalau dia bermain bola basket di lapangan ya. Tapi dia malah membawa bola sepak, bukan bola basket tuh. Siapa aja nih yang masih salah? Yuk kita lanjut aja deh ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Pada suatu ketika, Farhan berencana untuk mengadakan reuni angkatan di suatu kafe ternama guys. Farhan langsung berangkat ke kafe itu. Dan saat sampai di sana, tiba-tiba alarm kafe berbunyi dan ternyata ada sebuah kejadian pembunuhan guys.
Korbannya ialah Ani. Dia tewas karena ada yang meracuni teh yang dia minum tuh. Karena panik, manajer kafe langsung memanggil seorang detektif. Detektif datang dan langsung mengumpulkan para pengunjung kafe yang terakhir mengunjungi kafe tersebut. Yang pertama ada Reni. Dia berkata, "Aku ke kafe ini bersama teman-temanku karena sedang reuni angkatan. Saat aku lagi ada di parkiran, aku kaget karena alarm menyala dan banyak sekali yang teriak kalau ada pembunuhan di sini." Yang kedua ada Budi tuh. Dia bilang, "Saat kejadian aku lagi ada di samping mejanya Ani. Aku melihat dia sempat tersedak dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Saat itu pula alarm kafe berbunyi dan langsung semua pengunjung diharapkan untuk keluar." Dan yang terakhir ada Raffi nih. Dia berkata, "Aku belum sempat masuk ke kafe itu, tetapi alarm sudah berbunyi dan saat itu aku langsung berlari keluar kocar-kacir. Dan ternyata ada laporan kalau Ani tewas karena ada yang meracuninya." Ternyata ada surat yang ditemukan oleh detektif nih guys. Isi suratnya kayak gini, "Temui aku di kafe Janji Mantan jam 9 pagi. P+2, D+1, L+2, H+1. Menurut kamu siapa ya yang telah meracuni Ani? Aku kasih kamu waktu 5 detik buat cari tahu jawabannya." Gimana? Udah ketemu belum? Siapa dong yang ngeracunin tehnya Ani? Jadi kalau kamu ngerti maksud dari nama di surat itu ialah P+2 sama dengan R, D+1 sama dengan E, L+2 sama dengan N, H+1 sama dengan I. Jadi otomatis pembunuhnya adalah Reni guys. Gimana? Kalian bener nggak jawabannya? Kalau bener, wah keren, jago banget nih kamu. Yuk kita lanjut aja deh ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki keempat. Suatu ketika pada saat hujan deras tiba, ada seorang pemuda yang bernama Angga. Dia lagi berada di kamarnya sendirian. Suatu ketika saat Angga pergi ke lantai 2, tiba-tiba dia melihat kakaknya Fadli udah tewas di tangga rumahnya dengan darah yang cukup banyak guys. Karena panik, Angga pun langsung menelpon polisi untuk mencari tahu siapa yang telah tega membunuh kakaknya. Polisi datang dan langsung mencari clue dan mengamankan korban. Dan ternyata polisi curiga nih kalau pelakunya adalah salah satu orang yang tinggal di rumahnya Angga guys. Polisi pun langsung mencari mereka. Yang pertama ada Mang Yanto. Dia bilang, "Seharian ini saya lagi ada di rumah aja membersihkan rumah. Karena di luar hujan terus menerus, aku lebih menghabiskan waktu di dalam rumah dibanding di luar rumah. Tapi soal pembunuhan itu aku nggak tahu apa-apa." Yang kedua ada ayahnya Angga guys. Dia berkata, "Aku lagi memperbaiki antena TV di atas genteng. Saat aku turun dari tangga dan masuk ke rumah, aku kaget karena anakku Fadli udah tewas tak sadarkan diri. Aku pun panik dan langsung menelpon polisi juga." Dan yang terakhir ada ibunya Angga tuh. Dia berkata, "Aku saat itu lagi gak enak badan karena cuaca yang sangat dingin. Saat aku pengen minum obat ke lantai bawah, aku kaget karena mendengar kabar kalau anakku Fadli telah tewas tak sadarkan diri. Aku pun langsung menangis dan menjerit ketakutan." Lumayan mencurigakan ya guys. Kalau kamu lihat-lihat dan denger nih, kira-kira siapa ya yang telah membunuh Fadli? Aku hitung mundur 5 detik dari sekarang ya. Gimana? Udah ketemu belum? Jadi pembunuhnya adalah bapaknya Angga guys. Karena kalau kamu dengar dari penjelasannya, dia itu mau memperbaiki antena TV. Tapi lihat aja tuh, TV-nya aja udah jelek dan mati begini. Dan aneh banget gak sih kalau hujan-hujan memperbaiki antena TV? Yang ada dia bisa kesetrum dong ya. Hahaha, gimana nih? Kamu bener gak jawabannya? Oke, daripada kelamaan langsung aja yuk kita ke teka-teki yang terakhir. Teka-teki kelima. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira jawabannya apa ya guys? Jadi ada 2 orang yang diduga salah satunya merupakan pembunuh loh. Dari kedua orang itu menurut kamu yang mana ya pembunuhnya? Coba jawab dan waktunya 5 detik dari sekarang ya. Hayo, udah tahu belum jawabannya? Kalau kamu tahu, jangan lupa dong kasih tahu kita di kolom komentar ya.
Nah, itu dia teka-teki logika yang paling susah. Kalau kamu bisa jawab semua, berarti kamu jenius ya guys. By the way, kamu bisa jawab berapa soal? Coba kasih tahu kita di kolom komentar ya. Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Supaya kamu nggak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!